Hal ini saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan dari melakukan peregangan otot dan sendi badan sebelum melakukan pembukuan dan penanggulangan lansia. Jadi kita tahu pembukuan dan penanggulangan lansia itu bertujuannya untuk memudahkan lansia kita. Ya, di lansia itu misalkan lansia kakek, nenek atau buyut pun pasti akan kebiasaan lansia tua. Jadi kita menggunakan sekali dan orang pun menggunakan kursi roda ya, digunakan bantuan tempat tidur. Nah, tapi bagaimana sih kenapa sih peregangan otot itu penting? Jadi peregangan otot seperti itu tuh biasanya untuk mencegah otot pundak, leher, pinggang, punggung, lutut dan tangan pun gampang sakit. Jadi pemanasan otot dan peregangan itu ya biasanya peregangan tangan itu biasanya digunakan untuk mencegah tangannya tidak cedera. Kalau peregangan kaki misalnya dengan lakukan dengan cara berlompat atau ini ya, berlompat atau berjingkrak untuk menghindari risiko cedera pada lutut dan juga tapak kaki. Lalu tidak itu saja dan push up juga peran penting ya untuk memupuk lansia agar tidak banyak pegel ya. Jadi karena kenapa? Karena berat badan lansia itu rata-rata tinggi, berat badannya tinggi banget. Jadi harus melakukan peregangan push up dan push up berkali-kali ya. Tidak hanya itu saja, untuk otot pinggul itu biasanya kita membutuhkan push up dengan push up itu sama dengan squat. Jadi peregangan otot dengan squat itu bisa membantu mengencangkan fleksibilitas otot pinggang ya dan pinggul supaya tidak gampang mengalami cedera ya. Nah, bagaimana sih kaidah untuk melakukan peregangan itu? Nah, kadang memukul lansia itu harus dilakukan dengan bentuk teknik yang khusus. Jadi, lansia tidak hanya kita, lansia juga harus melakukan peregangan dulu sebelum bergerak. Kalau misalnya tidak ada keadaan sehat atau tidak butuh kursi roda, harus tetap peregangan supaya tidak gampang lelah. Karena kita tahu keseimbangan tulang otot lansia itu tuh berbeda dengan normal, karena kan mudah rapuh. Jadi dengan ada peregangan itu, dengan baik tempat tidur, di dapur, atau di ruang tamu, kalian bisa cek videonya cari di YouTube tentang my health senam untuk lansia di ruangan di rumah ya. Baik untuk menonton paras kaki supaya tidak gampang cedera. Dan tidak itu saja, untuk yang di kursi roda itu juga banyak cari ada di video di my health ya. Jadi otot butuhkan orang karena butuh khusus supaya tidak gampang mengalami cedera pada otot. Nah, sedikit informasi yang kalian tahu ya. Jadi lansia itu tuh kalau mau olahraga sisi itu harus dilatih dulu sama yang tuh supaya lebih banyak tersebut. Harus lakukan berkali-kali agar setiap hari agar tulang otot lansia itu tetap kuat. Bila perlu, ajarkan kepada lansia untuk kita makan makanan bergizi ya. Karena kita tahu bahwa kita sering memenuhi masa muda banyak makanan junk food. Itu kan juga berisiko mengakibatkan risiko penyakit kronik. Pada masa lansia juga sama. Jadi disarankan untuk makan makanan sehat agar pertama untuk lansia dengan makan makanan lansia itu tuh makanan sehat misalnya menu karbohidrat tenaganya itu bukan sama halnya dengan normal dengan saya sebagai pengganti senaman, tapi senaman kecil di rumah juga peran penting. Terus yang kedua untuk protein untuk lemak, jadi kekuatan otot untuk peregangan lansia untuk bersenam baik dari kita maupun lansia itu ya untuk membopong tuh jadi lebih nyaman ya. Dan yang paling kemudian yang ketiga untuk protein, jadi protein itu berarti sel tubuh lansia akan dijaga dengan makan makanan dengan khusus protein. Dan kalau ada mineral juga sama untuk memperkuat tulang ya, karena tidak hanya kita tulang lansia juga kemudian dengan makanan bergizi tidak mengandung mineral. Dan yang terakhir vitamin, ini kan ada yang vitamin misalnya vitamin D ya. Jika kita menaruh lansia akan membopong lansia di bawah sinar matahari ya, misalnya nih kita latihan jogging peregangan jalan kaki membawa membopong lansia, itu sama halnya dengan waktu kita bayangin kita masih kecil ini jarang orang tua kita sebagai bahasa kita yang bawa lansia di bawah sinar matahari agar tulangnya tetap terjaga, karena vitamin D merupakan sumber unsur terpenting berasal dari mana? Sinar matahari ya. Sinar matahari juga termasuk vitamin D walaupun bukan dalam bentuk makanan tapi bentuk alam. Dan itu saja seperti itu ya. Jadi saya sarankan masuk kepada kalian semua ya, segera biasakan lakukan peregangan otot dan sendi agar tidak mudah cepat mengalami pegal lindu dan nyeri otot saat membopong dan memangku lansia. Oke, tanpa kali ini sudah bisa bermanfaat dan kalau seperti biasa tuh follow subscribe kemarin jika tidak tahu bagaimana pendapat kalian tentang kebiasaan lakukan peregangan otot dan sendi